Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, video ini saya ingin melanjutkan video yang kemarin. Misalkan ada sebuah soal ya, sebuah benda meluncur pada bidang miring dengan massa 300 kg. Benda bergerak dengan kemiringan 20,50 derajat pada ketinggian 5,30 meter dari salah satu ujung bidang lain dengan bidang yang bawah ya, dan memiliki koefisien gesekan kinetik antara benda dan bidang adalah 0,30. Pertanyaannya adalah berapa jarak benda dan berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ketika benda bergerak dari ujung atas ke ujung bawah bidang miring. Perbedaan dengan soal yang kemarin adalah kemarin soalnya pada bidang licin, sekarang ada koefisien gesekan kinetik antara benda senilai 0,30. Nah, ini yang menjadi titik perbedaan video yang ini dan video yang kemarin. Oke, kita lanjut. Kita merefresh otak ya dari penjelasan saya kemarin bahwa ada beberapa gaya yang bekerja di sini. Yang pertama ada gaya berat. Nah, ini yang saya sudah jelaskan kemarin sebesar nilai W, dan yang kedua ada gaya berat pada sumbu Y X ya, pada sumbu X sebesar W sin theta, dan ada gaya normal dan ada gaya berat pada sumbu Y sebesar W cos theta. Nah, untuk nilai gaya gesek berada pada min F kecil ya, karena dia berlawanan dengan sumbu X ya. Gaya gesek kinetik itu sebesar mu dikalikan dengan gaya normal. Nah, nanti yang kita hitung adalah berapa besar perpindahan benda atau balok tersebut dari A ke B sejauh delta S ya. Dan yang kedua yang kita hitung adalah seberapa besar usaha gesekan ya, balok terhadap kemiringan 20,50 derajat. Nah, untuk persamaan kemarin saya sudah jelaskan bahwa besar usaha jika lantai atau bidang miring kasar yaitu sebesar W sama dengan sigma F dikalikan dengan delta R, sehingga hasil akhirnya adalah W sama dengan W sin theta dikurangi mu kalikan dengan gaya normal dikalikan dengan delta R. Mu dikalikan gaya normal ini adalah besarnya gaya gesek ya, F kecil ya, F kecil. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Sedangkan untuk menentukan ketinggian benda ya, sedangkan untuk menentukan jarak perpindahan benda yaitu sebesar H per sin theta. Nah, sekali lagi sebesar H per sin theta. Oke, kita masuk ke jawabannya. Tadi diketahui M sama dengan 300 kg, tetanya 20,50 derajat, mu-nya sama dengan 0,3, ketinggiannya 5,30 meter. Yang ditanya adalah berapa perpindahan benda dari posisi A ke posisi B. Yang kedua pertanyaan adalah W gesekan ya. Sehingga untuk menentukan nilai delta S tadi yaitu sebesar H per sin theta, H-nya adalah 5,3 meter ya, per sin 20,50 sama dengan 5,3 per 0,351. 0,351 adalah sin 20,50 hasilnya 0,351. Itu sama dengan 15 meter ya. Artinya 15 meter itu dari posisi ini sampai ke sini ya. Sejauh posisi benda turun ke bawah ini itu sebesar 15 meter. Nah, sedangkan untuk menentukan usaha gesekan ya sebesar W sama dengan W sin theta minus mu dikalikan dengan gaya normal dikalikan dengan R ya, sehingga W ini sama dengan M kali G sin theta mu minus mu kalikan dengan gaya normal kalikan dengan delta R. M-nya berapa? 300. Kita tulis ya, ada deh, atau teman-teman bisa ikuti ya, bisa hitung juga.
pakai kertas masing-masing ya. 300 dikali 10 dikali 0,351 dikurangi 0,3 dikalikan dengan 3000 dikalikan dengan 15. 3000 ini di mana? 3000 ini karena besarnya gaya normal, yaitu sama besarnya dengan nilai gaya berat benda, yaitu sebesar 3000. 0,3 dikali 3000 dikalikan dengan 15 sehingga dapat nilai minus 12.447 Joule ya. Sekali lagi minus 12.447 Joule ya. Nah, kalau yang ini teman-teman sekalian, yang tampilan ini kita akan sama-sama memahami secara analisis menggunakan PET simulasi. Oke, kita coba komparasikan nilainya. Tadi kita sudah menghitung secara manual nilai berapa besar S-nya tadi dan berapa besar W gesekan. Nah, kita menggunakan PET simulasi seperti kemarin. Oke, pertama kita atur masanya. Masanya itu adalah 300 kg, lalu kemudian gaya geseknya itu 0,3. Koefisien kinetik maksudnya 0,3. Terus kemudian ketinggiannya atau nilai jaraknya 15, ketinggiannya H itu dengan 5,3 ya, 5,3 sesuai soal. Sudutnya itu 20,50 derajat. Oke. Oke, kayaknya sudah ya, sudah lengkap ya. Lalu kemudian kita jalankan programnya. Oke, kita jalankan. Sebelum kita jalankan programnya, kita buktikan bahwa dengan ketinggian 5,3 meter dan 20,5 derajat ini sudut kemiringannya, apakah betul nilai H-nya S-nya itu adalah 15? Kita ambil pitanya, klik ini ya, pitanya. Lalu kemudian kita ukur dari ujung bidang sampai ujung bawah bidang sampai ujung atas bidang. Pas ya 15. Nah, ini terbukti bahwa HS-nya itu sebesar H per sin theta. Oke. Teman-teman bisa juga hitung sendiri. Sekali lagi S-nya itu sebesar H per sin theta sehingga dapatnya nilai 15 meter. Nah, ini nilai 15 meter. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sedangkan untuk menentukan nilai usaha gesekan, kita jalankan programnya. Benda ini dari atas bidang, ujung atas ya, sampai ujung bawah bidang. Kita jalankan programnya. Benda sudah mulai bergerak sampai ke bawah. Oke, kita jeda. Selesai. Nah, tadi nilai hitungan manualnya itu ketika besarnya usaha gesekan, ketika jaraknya 15 meter dari ujung atas ke ujung bawah itu sekitar minus 12.709,21 Joule. Ini hampir sama dengan hitungan manual ya, yang sebesar minus 12,447 Joule. Ini terbukti bahwa apa yang kita hitung secara manual dengan simulasinya itu nilainya sama, hampir sama ya, minus 12.709,21 Joule. Nah, ini membuktikan bahwa hitungan manual dengan simulasi menggunakan PET simulasi ini membantu kita untuk menyelesaikan persoalan fisika ya, persoalan
yang memang mungkin agak rumit kita pahami dengan hitungan manual, lalu kemudian kita komparasikan dengan software PET simulasi. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan ya bisa kita diskusikan di LMS ya. Kita ketemu ke video selanjutnya untuk materi yang lain. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.